Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita boleh duduk dekat kaki Tuhan. Start dari finish work, pekerjaan yang sempurna Tuhan Yesus. Dan kita tahu ya, Pastor tadi sampaikan, ini terus lanjutkan. Ketika kita masuk Kanaan, tinggal melangkah, tinggal meditasi firman Tuhan, merenungkan. Kita lebih dalami lagi. Apa itu meditasi? Merenungkan, ya, hearing, mendengar firman Kristus. Itu semua yang memunculkan iman, ya, tangan terbuka yang menerima. Dan kita tinggal terima di ruang atas, lengkap tersedia, sudah tersedia. Kita duduk saja menanti, ya, menerima kelimpahan kasih karunia, kekayaan, kelimpahan kasih karunia, kebenaran hadiah. Sudah selesai, sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, ada seperti perempuan perdarahan 18 tahun. Ya, kita start dari situ aja. Ya, bagaimana dia mendengar bahwa Yesus itu penyembuh. Ya, keselamatan, setelah keselamatan, kesembuhan itu nomor satu. Karena Yesus itu nature-nya, sejatinya adalah penyembuh. Ya, semua penyakit nggak bisa dekat. Ya, seperti gelap nggak bisa dekat dengan terang. Lenyap. Nah, dia berpikir, kalau saya jumpai jubahnya, pasti saya sembuh. Dan kuasa mengalir dari diri Yesus. Nah, itulah yang terjadi. Kita mulai dari Markus 5 ayat 33-34 ya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Ya, fear and tremble. Jadi kalau saudara bilang, tuh kan kerjakan firman Tuhan dengan takut dan gentar, seolah ketakutan. Bukan. Ya, kita praktek firman. Ketika dia praktek firman, jamah jubah Yesus saja, dan dia mengalami perdarahan 18 tahun itu berhenti. Betapa sengsaranya perdarahan atau menstruasi 18 tahun, ya, nggak berhenti-berhenti gitu. Udah kurus kering, udah kacau balau hidupnya, karena kemana-mana nggak bisa ada yang menyembuhkan. Tabib, dokter, apapun nggak bisa menyembuhkan. Ketika berhenti seketika, karena mengalir kuasa dari Yesus, ya, melalui ujung jubahnya. Jadi makanya fear and tremble. Saudara, ketika kita menerima apa yang saudara rindukan gitu ya, apa yang saudara doakan, ya, dan terjadi gitu. Waduh, kalau misalnya punya utang lama nggak beres-beres gitu, tiba-tiba Tuhan berikan jauh lebih banyak daripada tutup utangnya ketutup, sisanya masih banyak, itu kan gemeter gitu saudara ya. Fear and tremble ya, ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus ya, karena dia dalam tanda petik mencuri kesembuhan itu. Dan Tuhan Yesus nggak masalah ya, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, kepada Yesus. 34. Maka katanya kepada perempuan itu, daughter, ya, hai anakku, dalam bahasa Inggris daughter, ya, anak perempuan, imanmu telah menyelamatkan. Nah, ini sozo, ya, menyelamatkan engkau. Zozo itu whole, ya. Ya, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, dan dia juga pulih, ya, selamat, ya, whole juga, menyelamatkan. Jadi kalau kita bilang keselamatan itu, tentu keselamatan dari neraka, kita ditebus, ya, diselamatkan oleh darah. Juga memiliki pengertian yang luas sozo itu. Mika punya, kasih dulu di sini aja deh. Ya, supaya kita nanti bicara akan banyak tentang soteria atau sozo ini. Ya, sozo itu kata kerjanya kan, to save, ya, menyelamatkan, keep safe and sound, ya, terus selamat dan baik gitu, ya, tenang, to rescue from dangers or destruction, itu arti sozo, ya, diselamatkan juga dari bahaya dan kerusakan atau kecelakaan. Bahkan luas sekali, to save a suffering one from perishing, dari kehancuran diselamatkan juga, dari penderitaan, ya, dari contohnya suffering from disease, ya, menderita lama dari penyakit kayak tadi 18 tahun, bayangin, dari penyakitnya. To make well, ya, sembuh,
heal, sembuh, restore, to health, ya, direstorasi. Dan kalau kita dengar restorasi 120%. Saudara, itu Tuhan kita. Makanya kita bawa diri kita. Ya sudah tersedia di kayu salib. Make whole, utuh. Sama-sama katakan utuh. Complete. Amin. Ya. Jadi pergilah dengan peace, dengan shalom, dengan selamat. Ya, bahasa Yunaninya Irene, ya. Nah, selanjutnya kita lihat 10 orang kusta. Ya, orang kusta berseru sama Yesus. Ya, Tuhan beri belas kasihan. Dan Tuhan Yesus katakan ini, lihat dari Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka, Yesus, ya, dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena mereka orang Yahudi. Aturannya orang kusta itu harus berseru, najis, najis, ya, orang nggak boleh dekat. Keluarganya bahkan, istrinya, anak-anaknya, kalau yang laki yang kena kusta. Dan anggota-anggota tubuh mereka mulai busuk dan copot, saudara. Itulah gambaran daripada dosa kusta, ya, di Alkitab kita. Tapi yang menentukan bahwa mereka itu sudah tahir atau belum adalah imam. Mereka pergi kepada imam, lihat, oh ini masih ada putih-putih, ada bercak di kulit, belum sembuh. Mereka tetap posisinya kusta. Tapi kalau imam bilang sudah beres, sudah sembuh, imam yang menentukan. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, tahir itu tahir dari kustanya, bersih dari kustanya. Tapi kalau tangannya, jempolnya copot atau sudah telunjuknya hilang, ya nggak balik lagi dulu, ya. Tapi kita baca terus ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia kembali kepada Yesus karena Yesus adalah imam besar agung yang sejati. Ya, sambil memuliakan Allah, gratefulness, ya, mengucap syukur. Jadi siapa bilang kalau kita hanya terima-terima aja, terus jadi orang yang hidup dari hidup sembarangan, hidup jorok? Enggak, gratefulness. Ya, hidup dengan ucapan syukur, thankfulness. Karena kita terima, ya kita terima kasih. Karena yang kita terima adalah kasih. Kasih yang cuma-cuma. Yang memuliakan Allah. Itu ya kalau kita lagi makan gitu ya, ada yang nyelip di gigi, orang kasih tusuk gigi aja kita bilang apa? Thank you. Hal kecil aja thank you. Apalagi ini dia berikan kesembuhan, pemulihan, berkat keuangan, berkat keluarga, istri, anak-anak, semua aspek kehidupan kita, bayangkan. Karena wholeness itu arti daripada so, ya, so. Nah, mereka cleanse, tahir. Tapi yang balik satu, ayat 16-nya bilang apa? Ya, tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur, tuh ya, thankfulness, mengucap syukur kepadanya. Dan orang itu adalah seorang Samaria. Gambaran apa kalau orang non-Jews bisa datang kepada Yesus? Gambaran atau perumpamaan kasih karunia, tentu saja, ya. Tuhan tuh mau benar-benar terangin banget. Ya, bahwa kalau kita mau terima mujizat, bukan karena kita itu disebutnya layak gitu. Ya, bukan karena kelayakan atau berhak gitu, bukan. Kita menerima yang tidak layak kita terima. Itulah grace, itulah kasih karunia, itulah kemurahan yang tidak kita layak terima. Kita tidak upayakan. Bukan karena kita suku ini atau orang kaya, orang pintar, kedudukan ini, itu bukan. Ya, karena itu pride, kesombongan. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Nah, Yesus tahu kan, di manakah yang ke-9 orang itu? Enggak ada. Ya, dan tidak adakah di antara mereka yang kembali? Enggak ada. Untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, orang asing Gentiles, ya, non-Jews. Ayat 19 yang kita pelajari, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah.
Ya, karena dia sujud, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, sozo. Jadi dia bukan hanya tahir, bukan hanya tahir atau clean daripada kustanya, tapi kalau jarinya nggak ada, jarinya muncul lagi. Kalau hidungnya cepat putus, hidungnya muncul lagi. Ya, itulah whole, itulah sozo. Saudara jangan harapkan kurang. Saudara terima mujizat saudara, masing-masing. Percaya. Karena Tuhan sudah bayar. Sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Ya, datang aja menyembah dia, bersyukur, memuliakan Yesus. Terima seperti kita sering belajar ya. Kalaupun perlu manifestasinya perlu waktu, kita bersyukur karena kita udah menerimanya. Tinggal itu seperti merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, saya nyerah, berserah, dan Tuhan meninggikan pada waktunya. Sementara itu dipelihara terus. Sampai Tuhan itu, sampai saudara dan saya itu menerima manifestasinya. Kok bisa gitu, Pak? He cannot lie. Tuhan nggak bisa berdusta. Ya, dia bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan dia berfirman, tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Nggak mungkin. Udah gitu aja, nggak mungkin gitu. Lama, Pak. Lama diberi kekuatan, kesabarannya, ketekunannya. Lama diberi kompensasi seperti kepada Kaleb. Dimudahkan lagi. Wah, susah, Pak, percayanya. Nggak usah susah-susah. Rest aja. Percaya, terima. Ya, jangan dibikin susah. Dibikin rest. Amin. Nah, itulah kesetiaan Tuhan. Dan kita terima di restore sekali lagi ya. Jadi bukan hanya tahir, tapi di restore. Ya, 120% lebih baik dari sebelum putus hidungnya misalnya. Ya, dimudahkan lagi. Ya, jadi waktu seperti Lazarus mati sudah berbau, 4 hari sudah di kuburan, ya kan sakit matinya. Bukan hanya sembuh dari penyakit waktu dia bangkit, tapi dia punya jantung yang baru, paru-paru yang baru, semua kulit-kulitnya baru, karena udah busuk sebelumnya. Nah, firman itu kita terus, benih itu kita terus watering ya, kita terus apa tuh? Airi, sirami. Kan berwaktu kan untuk bertumbuh, gak ada masalah. Nah, ini mempersiapkan kita dari meditasi nanti ya, kita lihat meditasi. Ya, 30, 60, 100 kali ganda. Oke semua kali atau 100 kali ganda itu, atau malah 120% lebih baik, restore. Amin. Ya, minggu lalu kita dengar Abraham 100 tahun. Ya, dia masih lari-lari, kakinya kuat. Ya, dia melahirkan Ishak, maksudnya melalui Sarah 100 tahun. Di Ibrani dikatakan Tuhan berikan dia kekuatan baru. Ya, kekuatan baru artinya kekuatan Tuhan gitu. Ya, diberikan kekuatan baru. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Demikian juga Kaleb. Ya, 85 tahun. Dia bilang aku masih sama kuat. Untuk keluar masuk, berperang, naik gunung karena dia harus naik. Dia minta sendiri Kiryat Arba. Dia bertemu dengan raksasa-raksasa. Peperangan Tuhan yang buat. Maksudnya peperangan milik Tuhan. Ya, dan dia bilang gini, raksasa, they are bread for us. Ya, mereka itu roti yang saya makan. Masalah, persoalan apapun yang saudara dan saya hadapi, itu adalah roti yang kita makan. Bukan kita mau masalah, bukan. Ya, bedakan. Bukan kita cari-cari masalah, bukan. Kita nggak bicara soal stupidity. Tapi kalau saudara lihat, wah, ini yang saya sedang hadapi, ini pergumulan saya misalnya. Ya, itu roti. Kenapa? Saudara cari firman Tuhan. Saudara punya masalah keuangan, saudara cari firman Tuhan. Dia kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Saudara renungkan siang dan malam. Buat apa Tuhan Yesus di kayu salib ditelanjangi? Bayangkan, yang punya langit di atas langit bumi dengan segala isinya, ditelanjangi.
jubahnya diundi, dibagi-bagi. Kenapa? Dimiskinkan tuh seperti itu. Supaya apa? Supaya saudara kaya. Saudara, dan kita nggak perlu bilang, oh itu kaya rohani. Rohani juga. Sukacita, damai sejahtera, perilaku yang baik, kekudusan, kesalehan dalam seluruh hidup. Dan juga yang hal-hal yang jasmani. Semua aspek, semua area, semua dimensi. Semua spektrum kehidupan kita. Nggak usah dikurang-kurangin. Karena Tuhan Yesus memang bayar seperti itu. Ya kesalahannya karena ketidakpercayaan aja. Ya jadi ketika orang Israel tinggal masuk menduduki, malah bukan renungin firman yang Tuhan janjikan. Kan Tuhan yang ngomong gini, Musa kasih tahu semua, go in and possess the land. Masuk dan menduduki negeri yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah wariskan. Kalau warisan itu kita nggak bayar apa-apa. Diwariskan sebagai anak. The battle is the Lord. Peperangan milikku. Makanya Tuhan nggak penting bagi Tuhan untuk bilang, oh nanti ada raksasa, kalian perlu khawatir gitu. Nggak pernah. Tuhan dia bilang ini, the battle is mine. Kan belakangan kita tahu juga, waktu Yosua akhirnya masuk, dia berjumpa dengan panglima bala tentara. Artinya apa? Peperangan milik Tuhan. Dan kita juga udah belajar bahwa pasukan Tuhan itu, pasukan malaikat itu pasukan kereta berapi, kereta berkuda, kereta berapi, dan jauh lebih banyak daripada musuh-musuh. Ya udah jauh lebih banyak, lebih kuat, tapi raksasanya tinggi, Pak. Tuhan lebih tinggi. Tapi raksasanya lebih besar, Pak. Tuhan lebih besar. Tapi raksasanya lebih kuat. Tuhan lebih kuat. Amin. Dan Tuhan diadam diri saudara dan saya. Karena itu Kaleb bilang apa dalam Bilangan 14 ayat 9? Setelah mengintai, kok hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Tuh. Ini jangan memberontak tuh artinya apa? Tuhan bilang A ya A, udah gitu aja. Masuk dan duduki negeri, amin. Itu hanya Kaleb dan Yosua yang berpikir gitu. Bayangin, dari 3 juta orang Israel. Dan dibilang jangan takut. Semua orang baru masuk ke dalam lingkungan yang baru, apalagi dari budak di Mesir selama seumur hidup mereka, dari lahir, suruh masuk ke tanah yang baru, tentu ada ketakutan ya. Nah, janganlah takut katanya kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Nah ini bahasa Inggrisnya, for they are bread for us. Ya, jadi bagi Kaleb itu roti. Jadi Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Pesta, roti. Ya, itu Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Di hadapan lawanku. Di hadapan persoalanku, di hadapan masalahku. Ya kita praktek, renungkan. Ya artinya ada yang di Tuhan sediakan, yaitu apa? Roti, lechem. Lechem itu bread ya. Tapi lachem itu artinya war, perang. Nah, itu memiliki bahasa Ibrani, memiliki akar yang sama dengan food. Jadi persoalan peperangan bukan masalah kita. Kita hanya makan roti, duduk. Ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan menyertai kita, saudara saya. Renungkan itu. Melangkah. Amin. Ya saya juga belajar dari kehidupan hari-hari. Ya lihat masalah, lihat roti aja. Karena saya suka sering share tentang lari-lari kan. Kadang-kadang saya bingung juga kalau udah mau race. Kemarin ya sekarang kan 2 minggu lagi.
ada kesolah, sore throat nih, apa lehernya gatal. Lalu waktu itu terkilir. Tapi selalu disitulah saya mau makan rotinya. Ya. Karena kerasa, saya bilang, saya memiliki kaki Kristus. Saya memiliki 120% lebih kuat. Tenggorokan, saya memiliki napas lebih baik. Di restore 120% lebih baik. Ya karena waktu lari, napasnya terengah-engah. Waktu napas yang Tuhan buat tidak terengah-engah, karena sehat, karena segar, karena kuat, itu bisa merenungkan firman Tuhan. Setiap tanah yang saya injak menjadi milik pusaka saya. Ya. Saya menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru, naik terbang seperti pada sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dan Tuhan happy, saya happy, Tuhan happy. Ya. Amin. Nah, itulah praktikal sekali. Ya, kita lanjutkan minggu lalu, itulah yang Yosua diberikan. Renungkanlah, meditasikan siang dan malam. Ya, day and night. Ya, seperti Mazmur 1. Meditasikan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Evergreen, apa yang diperbuat prosper, good sukses. Sama. Ya, saudara dengar yang minggu lalu ya. Prosper, good sukses, prosper, good sukses, prosper. Berhasil, beruntung, berhasil, beruntung. Kenapa? Jangan lupa memperkatakan, merenungkan, meditasikan. Jadi kuncinya menduduki Kanaan. Kalau saya bilang, Kanaan apa, Pak? Tempat perhentian Tuhan. Ya, artinya apa? Exit good land. Ya, tanah yang luar biasa baiknya. Apa itu yang luar biasa baiknya? Good book, firman. Ya, makanya minggu lalu kita dengar city of the book. Alkitab kita, good book, firman. Saudara, tersedia semua kekayaan saudara di sini. Dan di dalam Kristus kita sudah mewarisi semua. Syarat dan ketentuan berlakunya sudah ditanggung Yesus. Saudara tinggal terima. Cuman jangan malas-malas kan, coba dibilang. Pastor Pin selalu ingatkan seperti itu. Ya terima, ya baca. Nanti kita belajar terus bagaimana ya merenungkannya. Coba Ulangan 28 ayat 1 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, baik-baik itu meditasikan. Ya, hearken. Kuncinya mendengar, hearing. Shema nih bahasa Inggrisnya, bahasa Ibrani. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan itu shema. Listen. Ya. Perhatikan benar-benar. Sesimpel itu, saudara. Bukan ngeden, bukan. Ya dengar, terima. Ya, dan di Ulangan 28 ini kan bicara tentang semua berkat. Ya, dimulai dari mendengar. Ya, diberkati di kota, di ladang, pada waktu masuk, pada waktu keluar. Buah kandungannya. Berkati dengan berkat yang mengejar, menyusuh, menabrak saudara. Ya, Ulangan 28 ini bicara tentang berkat. Ya berarti ada syaratnya dong, Pak. Syaratnya kita terima, merenungkan. Ya, alamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Gimana melakukannya? Tuhan Yesus sudah melakukan semua sempurna bagi kita di kayu salib. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita sudah didudukkan bersama Yesus. Tuhan yang sudah mengangkat kita di ruang atas. Bayangin, saudara. Itu yang kita terima, itu yang milik kita. Amin. Ya. Makanya kita nggak mau terdistract gitu ya. Pastor Ben tadi sampaikan, jangan mau dialihkan. Ngomongan orang, ada aja ya. Orang selalu membagikan hal-hal kabar buruk. Dan membawa orang pada sistem dunia, sistem agama. Nakut-nakutin. Ya, saya baru ketemu teman, udah bicaranya soal
apa tuh? Eh, apa sih ya, COVID-19 semua itu adalah yang nakut-nakutin itulah saudara-saudara semua deh. Ya, ini udah Illuminasi, wah segala macam. Pokoknya yang mendengar kabar-kabar seperti itu. Saudara, kita nggak terima roh yang seperti itu. Ya, kita juga nggak mau distraction. Tadi pastor juga sampaikan soal handphone, kita juga pakai dengan tepat, saudara. Jangan tiap kali, tiap saat gitu ya, terdistract dari hubungan keluarga atau apapun. Ya, karena berita-beritanya juga nggak semuanya baik. Teori-teori konspirasi, nakut-nakutin. Ya, tipis-tipis aja gitu, asal tahu aja gitu ya. Jadi kita memiliki fokus cukup untuk fokus. Ya, saya melihat sih yang saya alami benar. Makin banyak umur makin ada kekuatan. Bukan hanya kita nggak dari sakit ya, kita tambah kuat, bayangin. Dan itu bukan karena kehebatan kita, bukan. Nah, orang bilang, ya meditasi nggak ada di perjanjian baru. Nah, kita lihat ya, ada. Coba kita lihat tadi pastor sampaikan 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikan, nah itu bahasa Inggrisnya meditate. Semuanya itu hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, perhatikan. Kemajuan itu profiting. Kita selalu bicara, siapa yang mau untung? Kita nggak usah ragu-ragu. Siapa yang mau benefit? Saya. Kita terima keuntungan, kita terima benefit, profiting nyata kepada semua orang. Ya, to all. Bahasa saya buka juga King James-nya, bahasa ininya praise to all. To-nya itu and itu biasa in all. Saudara mendapat profiting, keuntungan di dalam semuanya. Di dalam terang kita melihat terang. Pokoknya saudara nggak akan rugi, saudara dan saya merenungkan firman Tuhan. Ya, minggu lalu kan kita dikasih PR. Renungin apa Pak Melki? Jadi jika kamu yang jahat aja tahu, katanya, memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ya, saya juga renungkan saudara seminggu kemarin. Dia akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Minta aja. Ya. Amin. Jadi kalau disediakan, ya ambil dong. Nikmati, meditasikan. Nah, itulah yang membuat, atau yang Tuhan kasih tahu, jangan takut Yosua. Tapi jangan lupa renungkan firman, meditasikan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang di Mazmur 1 bilang gitu. Meditasikan setiap saat, setiap waktu. Maka kamu akan berhasil dan beruntung. Profit tadi. Kalau ditanya siapa sih nggak mau profit? Siapa sih nggak mau beruntung? Itulah jalan-jalan penuh bahagia. Sejahtera semata-mata. Karena kita lihat orang yang sebaliknya ya, sebaliknya. Kalau nggak berhasil beruntung, orang bilang apa? Oh, sial. Penuh kesialan. Penuh kegagalan. Apa-apa pokoknya dia gagal. Orang lain berhasil, dia gagal aja. Saudara ditebus dari itu dan saya. Kita nggak usah malu, kita bilang, saya mau orang yang berhasil beruntung. Kenapa? Karena segala dosa saya sudah diampuni. Ya, Mazmur 103 juga bilang gitu kan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan keuntungannya, benefitnya. Jangan lupakan artinya apa? Ya, renungkan. Ketika kita renungkan, ya kita pertama-tama ya harus hafal dulu kan ayatnya seperti tadi. Kita hafalin. Dan renungkan tiap waktu. Tapi kalau belum hafal juga ada handphone, tinggal buka lagi aja. Lama-lama hafal karena direnungkan. Amin. Ya, di dalam segala sesuatu tuh profit. Ya, memberi keuntungan bagi orang semua, in all tadi.
Karena bahasa Yunaninya en tuh ya, en tuh, en tuh in sebenarnya. Amin. Apa buktinya Pak itu meditasi firman Tuhan? Kita lihat ayat 13-nya di atas. Dari 1 Timotius 4, mana Mik? Perhatikan ayat 13-nya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah tuh. Bertekun tuh ya meditasi terus dalam membaca kitab-kitab suci, firman Alkitab, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi pasti membangun, pasti memberi profit mengajar kepada orang lain, pada diri kita. Terima dulu dong. Kita bukan, orang bilang jangan jarkoni Pak, mengajar tapi tidak melakoni. Justru kita melakoninya, artinya apa? Berbuatnya itu jangan lupa merenungkan, duduk dekat kaki Tuhan mendengar. Saudara ambil bagian yang terbaik, Tuhan yang ngomong kok. Harapkan benefit, profit. Saudara punya sesuatu yang dunia nggak punya. Saudara, aduh. Ya kadang-kadang saya lihat ya, kasihan juga kalau udah, ya puji Tuhan ya. Saudara sehat-sehat, baik-baik saja. Sakit pun bilang gini, saya mendidik kesembuhan Kristus. Saya 120% di restorasi. Kita melihat orang-orang dari sakit ke sakit. Cuci darah. Bayangin, setiap hari cuci darah. Ntar ginjalnya, ntar apa tuh, autoimun. Ngeri banget gitu. Dan udah dianggap, ya bisa aja kan kita makan gini. Dijustifikasi gitu. Kenapa? Kita yang memiliki yang sehat, yang baik, yang tambah kekuatan setiap waktu, tambah kekuatan. Apa ya? Hargai gitu loh. Kadang-kadang orang menghargai kesehatan ketika dia udah sakit. Jangan mau. Kita nggak perlu sakit. Saudara terima, orang dulu ajarin kan, mau terima mujizat ya, mau terima mujizat kesembuhan. Ya sakit dulu, semakin parah sakitnya mujizat semakin gede. Nggak perlu, saudara sehat. Setiap kali hari sehat, setiap waktu sehat, dia dimudahkan lagi, tambah hari tambah kuat. Itu lebih daripada mujizat. Kalau saya dibilang, Pak Melki mau mujizat kesehatan ya? Ya sakit dulu Pak, nggak mau saya. Pilih mana? Sehat terus apa sakit dulu baru sembuh? Ya pilih sehat terus. Pilih mana? Sehat terus apa dimudahkan lagi? Ya pilih dimudahkan lagi. Diberi kekuatan baru. Saudara jangan anggap itu jadi khayal gitu. Itu real. Itu ada firman Tuhan. Amin. Ya, itulah Savior kita, bayangin ya. Dan 16 ya, tadi kan di ayat 15 ya, di tengah-tengah. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Tuh ya, awasilahnya tuh take heed ya. Perhatikan, renungkan. Awasi artinya apa? Kita nggak mau percampuran lagi. Bertekun tuh. Meditasikan dalam semuanya itu. Makan, ya itulah pekerjaan kita. Seperti domba makan rumput hijau. Saya nggak malu orang bilang gitu. Nanti kamu kasih taunya, kasih kanan lagi, nggak bosan tuh. Ya kalau bosan, kalau domba udah bosan makan rumput hijau, menurut saya kalau dia makan steak sakit perut, nggak ada masalah, saudara. Saudara bertekun di dalam kasih karunia. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan tuh dirimu. Nah, menyelamatkan di sini bukan menyelamatkan dari neraka ya. Kita sudah ditebus. Ya, keselamatan kita tuh termasuk yang save from hell gitu, keselamatan dari neraka. Tapi di dalam hal ini engkau akan menyelamatkan dirimu, artinya apa? Makanya saya dari awal sudah sering ingatkan gitu. Jangan mau dengar berita terus aminkan, keselamatan bisa hilang. Iblis di neraka tinggal aminin kan? Amin, kamu yang ngomong. Berarti keselamatan termasuk apa?
tadi ya, yang kita baca tadi teorinya dari Zozo itu, keamanan, kesehatan, perlindungan, keuangan, diambil saudara. Kita harus teguh berdiri, enggak, karya Yesus sempurna sekali untuk selama-lamanya, menyelamatkan saya dari neraka dan dari kemiskinan, dari penyakit apapun, dari kerusakan rumah tangga, dari anak-anak yang hancur, dari keluarga yang rusak, dari semua yang buruk, dari semua wabah, penyakit, tragedi, kecelakaan, apalagi pandemi COVID-19, monkeypox, dari semua penyakit-penyakit yang baru, overthinking, penyakit kan kita sering dengar ya. Tadi apa tadi? Autoimun, alergi A, B, C, D, E, ketakutan A, B, C, D, E. Atau tadi yang kita dengar kesaksian tadi, anoreksia. Makan aja dia nggak bisa, bayangin. Tuhan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mendengar apa? Mendengar firman. Saudara mendengar firman, saudara aminkan. Saudara nggak perlu hidup dari substandard gitu. Dari kehidupan yang, apalagi siklus kekalahan gitu. Kecanduan, penyakit, kekurangan, miskin, utang aja terus. Kita ditebus semua dari itu. Dari mana? Dari firman. Amin. Kita percaya Savior kita itu menebus kita dari neraka dan menyelamatkan kita juga dari hal-hal yang buruk. Ya. Bertekun meditasi itu meletao ya, bahasa Yunaninya. Dan di dalam kalau kita balik ke Yosua 1 ayat 8 kan, renungkan firman siang dan malam, Yosua ini. Nah itu kan di Alexandria ya, itu ada raja ya membuat terjemahan Perjanjian Lama ke bahasa Greek ya, bahasa Yunani. Ya, merenungkan itu siang dan malam itu ya, itu dalam bahasa Greeknya diterjemahkannya itu meleteo ya, sama ya, haga, merenungkan. Jadi maksud saya gini, kalau ada orang bilang nggak ada tuh duduk merenungkan haga, mengunyah memamah biak, merenungkan firman terus yang memperkatakan di bawah lidah. Itu ternyata kuncinya daripada kehidupan kita, power yang akan mereproduce itself gitu ya. Dia dari terang melihat terang, membangun setiap sel dalam kehidupan kita juga, melakukan perkara-perkara yang kita tahu kan. Waktu Tuhan bilang lihat gelap, dia nggak bilang gelap banget, nggak bilang gitu. Terang maka terang jadi. Ya saya juga belajar. Ya Mika sering ngomong, ya ini komputernya nih jelek nih, rusak nih. Saya selalu bilang dalam hati saya, enggak, baik. Jalan. Ngapain? Ya dulu papi saya selalu bilang ini. Dulu saya tinggal di Jakarta kan, panas kan. Aduh panas banget. Emang kalau udah bilang aduh panas banget terus jadi dingin gitu? Ya. Kita belajar. Masa panas bilang dingin, Pak Melki? Ya minimal kita bilang, Tuhan terima kasih. Adem. Ya. Bukan kita menyangkali, sekali lagi kenyataan. Kita perkatakan kebenaran. Itu poinnya. Coba kita lihat Amsal 4 Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah, sama ya, meditasi nih. Perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, ini PR kita berikutnya nih. Ya, yaitu Amsal 4 ayat 20 sampai 22 ya. Perhatikan perkataanku. Meditasi, perhatikan. Perhatikan tuh artinya bukan
Sepintas selalu aja. Bukan. Ya kita kalau ayat ini ya, perhatikan. Oh, dilihat lagi, diperkatakan lagi. Arahkanlah telingamu. Oh, waktu kita memperhatikan beholding Jesus, kita akan diubahkan jadi serupa dengan dia, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Beholding itu memandang. Oh, memandang itu arahkan telinga ya. Karena apa? Karena Yesus itu firman. Misalnya gitu, kita merenungkan. Pakai telinga nih kepada ucapanmu. Jadi kalau saudara lagi perhatikan ucapan Tuhan, firman Tuhan, merenungkan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Tuhan. Itu kita lagi memandang Yesus gitu. Dia akan memberikan yang baik bagi orang yang meminta kepadanya. Oh, berarti kita minta ya. Minta terus jadi minta. Masa minta Pak? Kan udah jadi. Ya renungkan aja. Mintalah akan diberikan kepadamu. Jadi nggak apa-apa minta. Nggak apa-apa. Tapi minta dari finish work. Dari yang sudah tersedia. Jangan ditabrak-tabrakin. Nggak perlu, saudara. Ya kalau gitu, udah apa belum? Ini Tuhan kerja apa sudah rest? Saudara, kita tahu ya bahwa di dalam ketinggian Alfa dan Omega Tuhan duduk, sudah selesai. Di bawah matahari Tuhan terus bekerja. Buktinya apa? Memberkati saudara, melindungi saudara, memelihara saudara. Dari pekerjaan yang sudah selesai. Amin. 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu tuh. Udah dengar, mata lagi, suruh lihat lagi. Jangan menjauh. Lihatin terus ketika kita merenungkan, misalnya kayak tadi saya di jalan atau lagi lari kan, Tuhan, setiap tanah yang saya injak nih jadi milik pusaka saya. Itu apa hubungannya, Mel? Kamu kan ngos-ngosan, kaki kamu juga sakit tuh lari kan? Enggak, karena saya duduki, saya jadi nggak sakit. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Akhirnya apa yang kita lihat, kita dengar di dalam hati kita, mengalir di darah kita. Kita mau ditanya apapun, kita memiliki hikmat Kristus. Amin. Disimpan di lubuk hati kita. Itu makanya kita ada, punya kekayaan, punya harta tuh. Nah, terus apa implikasinya 22? Karena itulah yang menjadi kehidupan. Jadi kalau saudara lihat hidup dalam tiap ada kematian, ya kasih kehidupan. Ini mereka yang mendapatkannya, ya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau Tuhan bilang kesembuhan, ya kesembuhan. Seluruh, ya seluruh. Nggak ada efek samping tuh. Kalau saudara dan saya dikasih, nih makan tablet obat ini ya, tapi ini obatnya keras. Begini, ya bisa ada side effect, tapi bisa kena ginjalnya. Jangan kebanyakan, jangan begini. Bisa begitu, saudara. Tapi kalau tadi kita memandang Yesus, beholding Yesus, perkataan Yesus, artinya dengar karena dia firman, artinya dengan telinga. Kita merenungkan terus, kita berkatakan dengan mulut kita. Itu yang menjadi kehidupan. Tapi nggak usah ngeluh, saudara, jadi bilang, enggak, saya ikut Yesus susah nih, gini. Saudara sudah merenungkan belum? Orang udah tersedia, mau dimakan nggak? Kalau ke dokter, ada orang udah sehat-sehat atau sakit, terus bilang, ini harus obat jantung harus dimakan setiap sampai seumur hidup ya. Dimakan saudara seumur hidup. Banyak lagi pilnya gitu. Ya. Dan ya kalau saya lihat papi saya dulu waktu udah makan obat jantung begitu, sampai frustasi dia marah-marah sendiri. Ya. Kalau kita enggak, sedia kesembuhan bagi seluruh. Kalau dia bilang, ya. Mau benefit untuk mata kita, rambut kita, kulit kepala kita, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati, usus, kaki, kulit. Ya, tadi pastor sampaikan juga, di Sudan ada orang kena eksim. Sakit kulit tuh, eksim. Terus, ya sama pendetanya dibilang ini. Nih obatnya nih. Kamu baca ya 3 kali sehari, baca Alkitab. Dia lakukan, sembuh eksimnya tuh. Ya saya mulai praktek aja hal-hal seperti itu. Ya kalau kita lihat, kulitnya kok belang-belang nih, karena mungkin kena matahari atau enggak, miliki kulit Kristus.
Kalau saudara lagi mandi, ya, rambut dinomorin semua, tidak satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Orang bilang, enggak pak, pas lama saya ada juga yang copot. Ya bilang, ini copot satu, ini diganti Tuhan 100 kali ganti. Gak bisa botak saudara, sampai begitu. Ya, si muka penuh kemuliaan, pikiran Kristus. Pokoknya saudara, ya pasti kan saudara kan buang air kecil kan misalnya. Coba bisa mengucapkan syukur nggak? Tuhan terima kasih. Bisa kencing lancar, ginjalnya baik. Ginjal Kristus lancar. Sudah tahu nggak orang yang kena batu ginjal itu, yang cuci darah itu, kencing aja bisa sakitnya minta ampun. Dan kita dijauhkan dari semua itu. Kita ditebus dari semua itu. Jadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Kenapa? Karena renungin firman. Ya, mana ada ayatnya? Barusan kita baca ayatnya. Ya, menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Ya. Dan kita sering baca kesembuhan. Yesus kepala, kita ada tubuh. Bahasa Inggrisnya daging Kristus, tulang Kristus. Jadi jantung Kristus, paru-paru Kristus. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Ya kan kita dengar ada press report suatu ketika. Dokter bilang dia kena breast cancer, ya, kanker payudara. Dia bilang Tuhan Yesus di surga nggak, payudaranya nggak ada kanker, demikian saya di bumi. Diperiksa lagi sembuh saudara. Sesimpel itu merenungkannya saudara. Ya, sembuh tuh orang Sudan itu. Kenapa? Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah tuh nggak mati, quick. Ya, bahasa Inggrisnya juga ada cepat, powerful, kuat, powerful, hidup yang nggak mati, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ya, dari pisau operasi manapun, menusuk sangat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ya kadang jiwanya, aduh nggak sanggup, aduh begini, aduh begitu, pikirannya nggak, rohnya kuat. Ya, kita memang bicarakan tentang kesembuhan fisik, tapi juga rohani, ya, perilaku. Ya kalau sudah hidup sukacita terus karena firman, kabar baik, sudah ya si sehat, hati yang gembira, obat yang manjur. Sendi-sendi dan sumsum, ya, sendi-sendi, tulang, bonggol, sendi-sendi, sumsum. Ya. Kita nggak lagi ditakut-takutin gini, wah, osteoporosis loh, kering loh, tulang-tulangnya, sendi-sendinya sakit. Wah, nanti urat kejepit atau apa? Enggak. Renungkan firman. Ya, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hanya sanggup memberikan perenungan, ya, pertimbangan, pikiran hati, meditasi kita. Ya, sebenarnya orang khawatir itu meditasi juga kan. Dia meditasinya bilang, aduh, uang udah habis, aduh bisnis susah, dia pikirin gitu kan. Aduh besok makan apa, aduh nggak punya ini, aduh. Apalagi kalau udah bilang ke dokter, kalau penyakit lebih susah lagi kali ya. Wah, umur bapak tinggal 3 bulan. Aduh, dia udah pikir, aduh mesti cuci darah tiap hari. Maksudnya seminggu 3 kali itu kalau orang yang cuci darah. Coba bayangin, merenungkan. Tapi kan itu kebenaran Pak, kenyataan. Ya, saya sih selalu bilang, Kaleb, Yosua bukan menyangkali ada raksasa. Sekali lagi ya, dia nggak bilang, oh raksasa nggak ada. Dia nggak bilang begitu. Ya karena dia ikut mengintai, ya dia lihat itu raksasa. Bener kan, Leb? Gede? Iya gede. Tuhan lebih gede. Bener kan? Tingginya segede pohon aras, 20 meter. Iya Tuhan lebih tinggi dari itu. Bukannya raksasa letoy loh, bukan raksasa lemah, kuat, perkasa. Ya Tuhan lebih kuat, lebih perkasa. Banyak lagi, Tuhan lebih banyak. Maksudnya yang menyertai Tuhan lebih banyak, yang menyertai kita, bersama kita, malaikat-malaikat Tuhan lebih banyak. Ya, jadi
Pastor Prince juga bilang gitu, waktu dia mental health ya, sebelum dia menerima kasih karunia dia masih muda, ya dia sampai desperate, sampai mau bunuh diri. Itu kenapa? Karena yang direnungkan itu, dia waduh saya pasti masuk neraka, dia bilang. Nah, ada loh orang-orang Kristen kan pakai ayat yang gini. Udah apa tuh menghujat Roh Kudus katanya. Ada apa ya benar kan Pak? Emang benar, tapi bukan buat kita. Gitu, buat orang-orang Farisi. Pada waktu itu nggak berlaku buat kita orang Kristen. Ya, nggak ada dosa yang nggak ditanggung di kayu salib. Semua dosa ditanggung, dipikul oleh Yesus. Nggak ada yang kategori nggak terpikul gitu, nggak ada. Nah, dan ketika dia hidup dalam kesadaran dosa, terus minta ampun sampai depresi, sampai sakit mental health dibilangnya. Dan suatu ketika dia bilang, Tuhan saya nggak tahan. Dia buka Alkitab gitu, dia bilang, Tuhan kasih ayat saya. Ya, dia berdoa dan dikasih ayat dari 2 Timotius 4 ayat 18. Ini buat kita lihat bahwa ini praktis sekali kan. Kita lihat kan, Pastor Prince bukan hanya gagap terus jadi pengkhotbah, pembicara internasional, bukan hanya mental health, bahkan sekarang jadi orang yang sehat roh jiwa tubuh kan, dimudahkan lagi, segar, kuat, keluarganya semuanya baik. Tapi semua bukan karena dari diri dia, tapi dari Tuhan. Ya, dikasih Tuhan 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, ya, dari setiap evil spirit. Tuhan lepaskan dia. Dia sampai ayat ini jadi ayat perenungan dia. Dia Tuhan akan menyelamatkan. Nah, sozo. Ya, dari mental health sembuh tuh karena ini, saudara. Ya, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan yang di sorga. Ya. Dan dia melihat keselamatan dia itu pasti karena Tuhan melepaskan dia dari yang jahat. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini bukan hal yang hayal. Gitu. Ya, karena praktis sekali. Ya, kita baca bagian terakhir ya, dari Yeremia 15 ayat 16. Jadi baca dan temukan remanya. Setelah kita baca firman ini, firman logos kan, tertulis, baca ya, berurut terus-menerus baca, minta hikmat Tuhan, minta favor Tuhan. Nah, yang lompat keluar itulah rema ya, dan apa yang saudara perlukan tersedia semua. Ya, tapi kalau ya bukan tapi, karena Tuhan misalnya, ayo renungkan tadi Matius 7 ayat 11 yang mana, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Ya, renungin aja. Tadi Amsal 4 ayat 20 sampai 22, Tuhan sasih. Ya, renungin aja. Ya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, nah ini baca firman ya kan, words ya, jadi jamak nih, plural ya, jamak, maka aku menikmatinya. Nikmati aja firmanmu. Nah, ini word. Nah, ini yang jadi rema. Itu menjadi kegirangan bagiku. Ketika itu muncul buat saudara, ya makanya saya juga dari dulu juga bilang, ya, orang yang mendengar kasih karunia rame-rame begini, saudara masing-masing itu memiliki dalam tanda petik tuh ayat emasnya sendiri gitu. Kamu dengar kasih karunia, dengar apa sih? Saya dengar Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Saya dengar saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Nah, menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Suka tuh ayat itu. Sebab namamu telah disebutkan atasku. Siapa namanya? Yesus. Namanya siapa? Bapa. Bagi kita nama Yesus, nama Bapa. Nama Yesus, nama Bapa. Nama, saudara. Enggak Pak, Bapak kan panggilan. Nama.
bagi Tuhan Bapa, Yeshua, ya Tuhan Allah semesta. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan perenungan kita malam hari ini. Saudara mendengar di rekaman YouTube, ya saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah waktunya saudara, ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya masuk dan menduduki negeri Kanaan yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Perjalanan saya berhasil dan saya beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, mari kita tutup firman Tuhan malam hari ini dengan perjamuan kudus. Ya, kita sudah mendengarkan air yang jernih membasuh kita di debu-debu, semua bersihkan ya kita, tidak menjadi beban, tidak menjadi makanan musuh, nggak mau ya. Tapi firman Tuhan, Paulus katakan, apa yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi peringatan akan Yesus, kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematian adalah kehidupan, saudara. Zoe tadi. Dan tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Kita sudah dengar ya, benar-benar benefit, ya, sozo, ya juga keselamatan, ya, benefit. Kita merenung, kita discern, mengakui tubuh Tuhan, tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa kita dihapus, taken away, tidak diperhitungkan lagi. Ya, dicambuk, tersingkap tulang-tulang yang menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Ya, menerima semua murka, semua kutuk, semua penyakit, semua kematian bahkan. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Ya, dan kita rest bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya aja. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Sebab ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good, sukses. Itu karena kita meditasi firman Haga. Ya, kita makan daging Yesus, paha kanan dan kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik oleh saya butter dan madu dari gunung batu. Ambillah, makanlah. Haleluya. Ya, kita makan dalam nama Tuhan. Kepala sehat, tubuh sehat. Ini tenggorokan sembuh 120% lebih baik. Ya, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Saudara sebut apa yang saudara katakan, itu yang terjadi. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Saudara, dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus, mewarisi Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Ya, kita udah tahu dengan meditasi firman Tuhan, Haga, kita masuk tuh, menduduki tanah yang berlimpah, mengalir susu dan madu.
Ada kota-kota, rumah-rumah besar, baik isinya, tidak kita bangun, kita tidak isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Ngomong Abraham juga diberkati, ya, namanya masyhur, ya, menjadi berkat. Yang memberkati diberkati, yang mengutuk dikutuk, ya, dengan emas, perak, dan ternak yang banyak. Itu berkat Abraham. Kita milik Kristus, ya, diberkati dengan golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan sulung karisma, kanon-kanon roh. Semua janji, semua berkat Tuhan sudah Tuhan bayar dengan overpayment, dengan darah yang mahal. Saudara yang kekasih, bukan karot anggur yang kita angkat ini ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur menerima semua yang Tuhan sudah